Karena masjid ini juga memang milik kita semua, milik umat semua. Kita juga memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa masjid ini adalah bagian dari komponen penting yang harus kita manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hananda Hilzam Munazar dalam Dua Sumbu. Insya Allah berbagai macam informasi kita akan berikan kepada teman-teman semua terkait urusan duniawi maupun kita selipkan urusan akhirat, karena kita imbangi antara urusan dunia dan akhirat terus seimbang. Untuk tema pada kali ini, kita akan mengundang salah seorang tokoh penting yang berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu salah seorang pemangku jabatan tertinggi di sebuah tempat ibadah, yaitu di masjid. Ya, saat ini sudah kedatangan, alhamdulillahirabbil alamin, narasumber kita, yaitu salah seorang ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan jabatan yang saat ini sangat kental berada di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu salah seorang ketua sekaligus penanggung jawab masjid. Khususnya saat ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Supriyatna Turhi yang merupakan Ketua DKM Masjid Al-Inayah Cibiru Hilir. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyata beliau dalam keadaan sehat, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita tetap semangat menggaungkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini Pak, kita bakal berbincang-bincang santai terkait dunia masjid, terutama kan apabila di masjid lalu di lingkungan masyarakat itu sudah sedikit berbeda lah Pak ya, walaupun tidak banyak berbeda, namun kita harus mensiasati bagaimana kita memposisikan diri di masyarakat dan bagaimana memposisikan diri ketika kita di masjid. Seperti itu Pak. Nah, saya yang pertama ingin bertanya Pak terlebih dahulu, sebagai Bapak ini salah seorang tokoh penting yang ada di masyarakat, yang sudah memiliki jabatan mungkin di kantor Bapak atau di kedinasan Bapak, namun masih sempat-sempatnya gitu Pak mengurusi salah satu masjid Pak. Mungkin kan banyak orang yang beranggapan apabila mempunyai jabatan, ya sudah, saya tinggal di rumah aja daripada mengurusi masjid lah, buat apa gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa sih Pak makna penting masjid bagi seorang Bapak ini Pak? Ya, terima kasih. Tentunya kita tahu semua bahwa salah satu dan tempat paling krusial untuk sarana peribadatan umat Islam ya masjid ini ya. Jadi buat saya masjid ini selain sebagai tempat atau sarana ya mendekatkan diri kepada Allah ya, tempat peribadatan umat Islam ya, tempat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Tentunya ada sebuah nilai krusial lain yang saat ini dan selalu ya menjadi sebuah momentum penting buat hidup saya. Pertama ya, buat saya masjid selain tempat peribadatan, tentunya masjid ini sebagai tempat interaksi sosial antar sesama saudara umat Islam ya. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya, selain ibadah itu, seperti kita bisa ya berbagi pengalaman, berbagi tentang sisi keilmuan ya, melaksanakan sebuah khitah yang selalu didengungkan dan diamanahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa jadikanlah masjid ya sebagai tempat aktivitas ya yang akan mendatangkan kemaslahatan buat umat Islam. Itu tentunya ya aktivitas-aktivitas kemaslahatan itu ya selain daripada kegiatan peribadatan sangat banyak. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita ya mengedukasi semua muslim itu bahwa masjid ini bisa dijadikan tempat untuk ya berbagai kepentingan umat. Salah satu yang saya sudah canangkan dari awal, dan alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa merealisasikan kepentingan-kepentingan ya umat ini di masjid dengan cara membentuk berbagai aktivitas ya. Selain kita melaksanakan syiar agama, melaksanakan pengajian, melaksanakan ukhuwah Islamiyah di masjid, kita juga sudah bisa ya melakukan satu proses ya aktivitas ekonomi syariah. Kita tahu semua bahwa Masjid Al-Inayah saat ini sudah memiliki koperasi syariah ya,
Baitul Mal wa Tamil. Dan kita juga di masjid juga banyak aspek ya yang dikelola oleh DKM itu ya untuk kepentingan maslahat ini. Salah satu ya, selain koperasi syariah juga kita memiliki lembaga bantuan hukum ya. Terus ada ya aktivitas ibu-ibu majelis taklim, dan yang paling krusial bagaimana ya meregenerasi ya kepentingan masa depan umat terhadap ya kami-kami lah yang sudah usia di atas 50 ini tentunya harus mempersiapkan generasi berikut sebagai pengganti kami. Makanya alhamdulillah ya, termasuk Dek Nanda ketahui bahwa di Masjid Al-Inayah juga kita lihat ya ikatan remaja di masjidnya begitu aktif ya di berbagai event, di berbagai kondisi ya. Dengan keterbatasan yang ada ya, mereka remaja ini masih mampu melaksanakan pengajian ya, terus melakukan aktivitas dengan cara mengundang ya dari halayak-halayak remaja yang mungkin memiliki potensi, akan tetapi lingkungan membentuk lain. Nah ternyata ya Irma di Al-Inayah ini bisa ya kita ajak ya untuk merekrut mereka supaya mereka bisa ya menjadi bagian dari kepentingan masjid, khususnya membuat mereka itu menjadi generasi-generasi berakhlakul karimah sebagai generasi yang mencintai masjid serta mencintai Islam secara utuh. Ya, saya kira itu. Lalu Pak, ini kan ada perbedaan mungkin Pak dari gaya kepemimpinan Bapak, entah itu di kantor ataupun di lingkungan masyarakat lainnya. Nah, gaya seperti apa sih Pak, kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan khususnya di masjid ini Pak? Tentu satu sisi ya, bahwa keberadaan saya di kantor dan di masjid berbeda kepentingan dan lingkungannya. Satu kondisi bahwa saya di kantor itu adalah sebagai pegawai pemerintah ya. Jadi saya segala instrumen aturan yang ada di kantor saya tentunya harus saya ikuti. Dan disitu juga saya harus menerapkan prinsip-prinsip loyalitas terhadap pimpinan maupun bawahan. Di mana gaya-gaya kepemimpinan saya tentunya ya mengacu pada prinsip-prinsip perilaku ya sebagai birokrat yang memang sudah diatur di dalam undang-undang kepegawaian. Saya harus loyal misalkan dalam lingkungan terhadap pekerjaan atau kedinasan saya. Di satu sisi perspektif saya di lingkungan masjid ini, tentunya ini kan organisasi sosial keagamaan ya. Tentunya juga saya harus aspiratif ya, semampu mungkin bahwa segala sesuatu ya, keputusan ataupun tindakan yang saya lakukan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau di kantor misalkan ya, ada sebuah perintah saya laksanakan. Kalau di sini sebuah tujuan itu tentu harus berdasarkan satu kemupakatan yang terus direkomunikasikan di berbagai jemaah. Jadi kepentingannya tentu berbeda. Bagaimana sebenarnya cara saya membagi waktu? Tentunya ya saya memiliki instrumen ya, memiliki pengurus yang bisa saya kelola dengan pola-pola manajerial yang aspiratif seperti ini, di mana saya tinggal mengelola dan mengatur saja, sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Akan tetapi kemungkinan yang paling penting buat saya bagaimana dedikasi itu ya memiliki sebuah tujuan ya yang didasari atas kepentingan seluruh kepentingan umat ya. Jadi tidak bisa kalau di masjid itu sebuah kepentingan itu didasari atas dasar kepentingan-kepentingan individu, kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi sebuah kebijakan itu harus secara menyeluruh ya mengadopsi atau mengakomodir kepentingan umat secara keseluruhan ya. Jadi karena masjid ini juga memang milik kita semua, milik umat semua ya, jadi kita juga memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat ya bahwa masjid ini adalah bagian dari komponen penting yang harus kita manfaatkan ya, selain untuk peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai tempat yang akan mengedukasi ya prinsip-prinsip akhlakul karimah kita untuk menuju sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya prinsip-prinsip kehidupan secara umum. Pak, kalau Bapak kan dengan kesibukan di kantor, lalu kesibukan mengurus masjid juga sebagai ketua DKM, Bapak suka jenuh nggak gitu? Dan bagaimana cara mengatasi Bapak gitu Pak? Ya tentu ya, jangankan di masjid ini ya, sebagai manusia yang normal ya, tentunya juga ada
satu sisi kejenuhan, bosan atau segala macam ya. Akan tapi kembali dari niat tulus kita bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah gitu ya. Jadi kejenuhan-kejenuhan itu juga ya bisa kita minimalisir dengan cara dimana saya setelah misalkan ya walaupun tidak ada kegiatan penting di masjid, setelah sholat wajib, bisa sholat berjamaah, saya menyempatkan mengundang ya rekan-rekan atau sesama jamaah untuk saling bertukar pikiran gitu ya. Terus di kantor dalam kondisi apapun ya kejenuhan itu tetap ada, tapi tanggung jawab melekat pada posisi karena dulu di kantor itu saya memiliki kewajiban yang harus saya penuhi karena saya dibayar oleh pemerintah, oleh negara. Sedangkan di masjid ini ketika saya jenuh ya tentunya saya bagaimana mengajak semua saudara-saudara muslim yang berjamaah ini untuk menciptakan suasana lingkungan yang harmonis ya, memberikan sebuah layanan-layanan yang aktif dan baik supaya masjid ini bisa menjadi tempat yang disenangi ya dan disukai, bukan hanya untuk tempat beribadah tapi tempat orang bertukar ilmu ya, orang syiar agama, orang melakukan interaksi lain untuk kepentingan kemaslahatan umat.